wabarakatuh. Kita kembali lagi bertemu pada kuliah daring minggu ini. Kita masuk sesuai dengan SAP, yaitu minggu kedua adalah materi data preprocessing. Jadi materi ini belajar bagaimana setelah kita kemarin memahami konsep dari data mining dan bagaimana tahapan penelitian ya menggunakan data mining. Sekarang kita akan belajar pada salah satu tahapannya, yaitu mempersiapkan data agar data ini bisa digunakan pada model-model di data mining. Jadi ini yang kita pelajari minggu lalu, yang saya singgung tadi di awal, bahwa setelah kita kemarin belajar business research understanding phase, ya, lalu sedikit juga mendapatkan insight mengenai data understanding phase, lalu kita masuk ke data preparation phase. Ya, ini bagaimana mempersiapkan data agar siap digunakan ke pengolahan data lebih lanjut. Jadi kenapa sih kita perlu untuk mempersiapkan data atau melakukan pre-processing data? Jadi terdapat permasalahan-permasalahan ya yang biasanya terkandung dalam database. Ya. Database yang sudah kita rancang ya secara sistematis pun ya, kalau dulu kita belajar sistem basis data, kita sudah merancang field column dan bagaimana ketentuan pengisian datanya, ya, apakah data integer, apakah data itu tipe datanya apakah karakter ya, lalu bagaimana pengisian setiap barisnya ya. Walaupun sudah kita tentukan dalam penyusunan database ya, dulu kita belajar sistem basis data ya dan belajar APSI ya. Tetapi ya walaupun sudah kita buat sedemikian rupa, tapi masih saja terkadang kita temui berbagai permasalahan yang mungkin muncul pada data yang kita miliki. Ya, ini belum lagi kalau kita kaitkan dengan big data. Big data itu biasanya datanya seperti saya singgung sebelumnya, ya, unstructured. Ya, kalau sudah dalam bentuk database, ya, data yang biasanya diambil dari database kita, ya, di organisasi kita atau perusahaan kita, itu biasanya terstruktur. Ya, sudah jelas setiap fieldnya, jelas tipe datanya, jelas pengisinya tadi. Tapi kalau yang unstructured, ya, lebih butuh ekstra kerja keras ya untuk merapikan datanya ya, dan structure maupun unstructured data ya dimungkinkan memiliki beberapa permasalahan seperti data yang tidak terpakai atau redundan ya. Jadi misalnya kalau di data yang dalam database yang terstruktur pun ada kalanya seseorang tidak sengaja memasukkan datanya berulang kali. Lalu missing value, adapun ada kalanya ya seseorang menginputkan data dan informasinya ada satu field atau baris yang terlewat ya. Lalu outlier ini adalah kalau di statistik kalian sudah belajar, ini adalah pencilan yang jadi data yang nilainya terlalu jauh dari nilai tengah atau nilai tengah dari sebaran datanya ya. Lalu keempat ya, data dalam bentuk yang tidak sesuai dengan data mining model ya. Jadi ada kalanya seperti kita kepahami kemarin ya, kita sudah membahas beberapa sedikit dari tipe-tipe pemodelan di data mining ya. Itu punya ketentuannya masing-masing ya. Ada data yang hanya bisa menggunakan data numerical, ada yang bisa numerical dan nominal ya. Lalu kelima, nilai yang tidak konsisten dengan kebijakan atau logika. Jadi ada kalanya diisi
tapi ternyata ngisinya tidak sesuai ketentuan atau asal, atau tidak sesuai dengan ketentuan pengisian. Itu beberapa permasalahan yang mungkin muncul atau kita temui dalam database kita. Ya. Nah, apa sih tujuan dari preprocessing data? Ya, tujuan dari preprocessing data adalah pastinya kita pahami bahwa data mining itu dasar ilmunya dominan statistikal. Ya, di statistik kita sudah pahami bahwa ada istilah garbage in, garbage out. Ya, jadi garbage in, garbage out adalah seperti yang kalian belajar di statistik. Jadi kalau data yang kita gunakan tidak valid dan relevan, ya, maka hasilnya pun tidak valid dan tidak relevan. Ya, oleh karena itu, preprocessing data untuk mengatasi permasalahan yang muncul di database, kita bertujuan meminimasi GIGO tersebut atau meminimasi munculnya garbage in, garbage out. Nah, karakteristik preprocessing data adalah seperti disinggung di materi sebelumnya bahwa aktivitas terbesar dan yang memakan lebih banyak waktu dalam pengolahan data dari data mining adalah mempersiapkan data untuk pengolahan. Jadi effortnya itu memakan waktu 60-70% dari total kegiatan proses siklus data mining. Lalu apa saja prinsip utama dalam melakukan preprocessing data? Ya, prinsip utama dalam preprocessing adalah satu, ya, membersihkan data tersebut, ya, sehingga tidak ditemui tadi redundansi ataupun kesalahan pengisian, ya, missing value, outlier ataupun, ya, atau kedua adalah mentransformasi datanya, ya, seperti kita singgung tadi, setiap model, ya, memiliki ketentuan kebutuhan datanya masing-masing. Ya, jadi metode di data mining itu punya ketentuan. Oleh karena itu, terkadang kita perlu melakukan transformasi data agar sesuai dengan kebutuhan dari metode data mining. Nah, ini contoh ya bagaimana kita membersihkan suatu data. Ya, di sini ada data tabel. Ya, ini diambil sebenarnya juga buku dari Larousse, ya. Kalau kita lihat, apakah kalian bisa menemukan permasalahan dalam dataset tersebut, ya? Perhatikan data dari setiap feed-nya, ya. Maaf, ini karena saya recording slide, ya, jadi nggak bisa bolak-balik, ya. Dihafalkan aja halaman ini, ya, dihafalkan halaman ini. Nanti akan saya bahas ketentuannya. Mungkin kalau saya tunjukkan di awal, ya, beberapa yang aneh, ya. Ini ada kosong, ya. Ini kosong misalnya, ya. Lalu ini data yang aneh, ya. Lalu ya, ini, ya, pengisian yang berbeda. Lalu ini, ya. Lalu ini, ya. Nah, lalu juga ini ada ketidakkonsistensian, ya, di sini. Nah, ini juga. Baik, kan kita ini kurang lebihnya, ya, secara sekilas kita dapat gambar itu. Nah, tadi kode pos, ya, asumsi jumlah angka kode pos yang benar adalah 5 angka. Ya, Anda terdapat data aneh pada data pada baris customer ID 1002, ya, kode posnya ini, ya, lebih dari 5 digit, ya, dan mengandung karakter, ya, padahal yang lain ini maksimal 5 digit dan semuanya numerical. Lalu field gender, ya, terdapat missing value, ya, ada yang kosong, yaitu untuk customer ID 1003 tadi. Lalu field income, ya, ini
unlogical ya. Jadi pemasukan tapi minus. Lalu ini ada outlier ya, pemasukannya terlalu besar. Yang mungkin saya tadi ada terlewat ya di customer side ID 105. Nah, ini ada 1.900 per tahun ya. Jadi ini aneh di sini. Lalu di usia ya, ada data yang aneh tadi ya. Setahun ya, padahal semuanya angka. Lalu ada juga 0 tahun ya. 0 tahun kan berarti pasti bayi ya. Jadi ada sesuatu yang Nah, fail ini dapat menyebabkan data is absolute atau misleading dalam dipahami ya, lebih oleh karena itu saran juga ya, jadi untuk usia ini bisa diganti dengan field birthday. Jadi field birthday ini nanti kalau kita mau tarik data usia, diambil saja dari data hari ini dikurangi tanggal lahir ya, usianya, maka usia akan lebih update angkanya, jadi akan lebih konsisten daripada seperti ini. Ya. Lalu untuk data field marital status ya, ada makna dari simbol yang tidak diketahui atau ambigu ya, tidak konsisten ya. Misalnya untuk ID 1003-114 ya, ini S bisa bermakna ganda ya, single atau separated ya. Jadi kalau single ini berarti kan sendiri belum menikah, kalau separated berarti kan mungkin pernah menikah tapi berpisah ya. Beda dengan divorce. Kalau divorce mungkin sudah secara hukum ya, kalau separated ini semacam pisah ranjang ya. Kalau valid transaction amount, valid ini meyakinkan lagi jika disertai satuan dari transaction amount ya. Jadi sebenarnya lebihnya tidak ada masalah ya di transaksi, tapi akan lebih meyakinkan bahwa itu keterangannya adalah uang ya, apabila disertai dengan satuan. Nah, jadi ya dari sekilas data field kita bisa temukan kejanggalan, keanehan ya, atau permasalahan data yang kita pelajari tadi di awal materi ya. Nah, dan hal yang perlu diperhatikan ya di sini pada tahapan ini, jangan terlalu cepat menyimpulkan ya. Lakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan perancang database-nya ya. Misalnya S ini ya, jangan asal S ini kalian hapus ya. Kalau ada seperti ini ya, cukup kalian konfirmasi ya ke pengisi datanya ya, atau yang mengelola database-nya ya. Lalu misalnya untuk yang nilai tadi 99.000 sekian ya, ya kita bisa konfirmasi apakah gajinya memungkinkan untuk nilai bukan kelipatan dari 10 gitu ya. Nah, lalu misalnya tadi ada kolom jenis kelamin yang kosong ya, apakah memang diperbolehkan mengisi kosong ya, kan kondisinya seperti ini. Sekarang di perusahaan besar itu memang tidak mewajibkan untuk menanyai jenis kelamin ya, karena menghargai mungkin orang yang kebingungan akan ke jenis kelaminnya ya. Jadi perusahaan-perusahaan internasional beberapa sudah lakukan hal tersebut. Jadi jangan asal hapus atau berkesimpulan bahwa data itu bermasalah. Ya, kita curigai, tapi kita harus konfirmasi ke pengelola database dan pengisi dari data tersebut. Nah, lalu yang pertama ya, dari permasalahan dari suatu data ya, yang perlu kita kelola ya, pertama dari kelompok pertama pembersihan data, yaitu adalah salah satu missing data. Jadi bagaimana kita mengatasi missing data? Jadi pada metode analisis data sering terjadi masalah missing data ya.
Terlebih lagi kalau kita menggunakan big data, ya, khususnya ketika database kita berukuran sangat besar sekali, ya. Misalnya kita punya data sampai 100.000 data, ya, 100.000 baris data, ya. Jadi dari 100.000 itu mungkin ada sekian persen, ya, 1 sampai sekian persen yang datanya terlewat diisi, ya. Oleh karena itu missing data di sini perlu kita atasi, ya, perlu kita lakukan treatment, ya, karena seringkali missing data ini menimbulkan data buruk, ya. Terlebih lagi misalnya untuk clustering, ya. Jadi kalau ada missing data akan menggeser perhitungan jarak clusternya, ya. Nah, ada prinsip semakin banyak data hampir akan selalu memberikan hasil yang baik, ya. Jadi ya ini. Jadi data mining ini sebelum kita treatment harus kita periksa apakah dia benar missing data atau bukan. Jadi data yang diperbolehkan untuk kita lakukan treatment missing data adalah apabila dia terbukti missing data, ya. Jadi biasanya di statistik nanti ada fiturnya, ada pemilihannya, ya, dengan tapi secara sederhana seperti ini. Jadi missing data itu kalau missing datanya terjadi secara random, ya, itu sudah pasti biasanya kejadian missing data. Tapi kalau missing data yang disengaja, ya, dikosongkan, ya, dan kejadiannya bukan random, itu tidak bisa kita sebut sebagai missing data. Mau tidak mau kita nggak bisa treatment, jadi harus kita hapus biasanya, ya. Nah, kondisinya kalau di data mining kita pahami, ya, karena kaitannya dengan big data juga, ya. Prinsipnya adalah kalau di data mining semakin banyak data training set, ya, dan test set, maka akan memberikan hasil prediksi atau model yang semakin baik, ya. Jadi tadi pertimbangannya. Jadi kalau memang dia bukan kategori missing data, kita nggak bisa treatment, ya. Mau nggak mau kita harus kurangi datanya. Nah, contoh missing data misalnya seperti ini, ya. Ada kosong, ya, kosong, ya. Jadi banyak software yang digunakan untuk memeriksa missing data atau missing value, ya, seperti RapidMiner yang lengkap seperti itu juga ada, ya. Hampir semua statistik, ya. Lalu ya, SPSS mungkin ada juga, ya. Minitab juga ada, ya. Mungkin kalau R atau kayak kita manual coding dengan Python, ya, kita harus cari source code-nya. Lalu treatment pada missing data ini solusinya apa saja, ya. Pertama, kita bisa mengganti nilai konstanta yang ditentukan oleh analisis, ya. Jadi kita berikan berdasarkan asumsi dari gambaran sebaran datanya, ya, kita berikan konstanta, ya, yang diputuskan oleh kita sebagai analis, ya, berdasarkan sebaran datanya. Lalu kedua juga kita bisa menggantinya dengan nilai rataan atau modus, ya. Nilai min itu berarti nilai rataan, ya, nilai rata-rata. Modus ini nilai yang sering muncul dari data yang ada. Lalu kita juga bisa ketiga mengganti dengan nilai random distribusi yang diamati, ya. Jadi kita bisa generate nilai random, ya, dengan memperhatikan pola isian datanya, ya, lalu kita masukkan data random tersebut. Lalu kita bisa mengganti nilai-nilai yang hilang dengan nilai yang diperhitungkan berdasarkan karakteristik lain data, ya. Ya, yang pertama dan keempat ini bisa berkaitan, ya. Jadi kalau yang pertama juga kita asal menentukan sebenarnya kurang baik. Jadi kita bisa saja yang pertama ini bisa mempertimbangkan sekaligus dengan solusi keempat, ya. Jadi kita memberikan nilai dari kita sebagai analis tapi tetap memberikan karakteristik sebaran datanya.
Jadi misalnya yang pertama kita mengganti nilai konstanta yang ditentukan oleh analisis ya. Jadi kita mengisikan ya datanya ya dengan keputusan dari analis. Nah, di sini di solusi tersebut punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan dengan mengisikan data berdasarkan keputusan dari analis, yang pertama kelebihannya, data yang lain sebenarnya tetap bisa dapat dipakai, dan yang kedua dia tidak mengubah distribusi datanya, ya, tidak bergeser. Tapi kekurangannya cukup lumayan banyak, ya, yaitu adalah data yang hilang tetap tidak dapat diolah. Ya, jadi data yang hilang tetap nggak mau ya dikeluarkan, ya, data yang hilang tadi ya tidak bisa diikutkan ke pengolahan data. Lalu kedua, penggantian data tidak memberi informasi tambahan, ya. Jadi karena kita isi dengan ya nilai yang asal ya, mungkin ya dan kita keluarkan dari pengolahan data ya, jadi dia memberikan informasi yang lebih pada pengolahan data. Lalu ketiga, dapat terjadi kebiasaan antara data yang hilang dengan data yang ada. Jadi terdapat kebiasaan kita membiarkan ya kehilangan data. Lalu atau kita menggunakan solusi kedua, nilai min atau modus. Ya, dari nilai min atau modus ini bisa udah dihitung ya, jadi satu baris kanan. Kelebihannya kalau kita mengisi dengan min dan modus, data yang lain tetap dapat dipakai ya. Lalu kedua, data yang hilang dapat diperlakukan seperti data yang lain ya. Jadi karena sudah kita isi ya dengan harapan kita isi nilai modus dan min tidak menggeser distribusinya ya, makanya data yang hilang tersebut dapat kita perlakukan seperti data yang lain ya, masih kita gunakan untuk pengolahan data lebih lanjut. Kekurangannya, walaupun kita mengisinya dengan mempertimbangkan agar ukuran sebenarnya tidak bergeser ya, namanya juga tidak diisi secara random ya, makanya ya mungkin akan bergeser ya. Karena kalau kita isi dengan nilai modus ya, berarti kan kalau modusnya ternyata berada di rentang sebelah kiri, makanya akan condong ke kiri. Kalau nilainya modusnya condong ke kanan ya pasti banyak condong ke kanan. Nah, kedua, confidence levelnya akan optimistic ya. Jadi derajat kepercayaan ya dari hasil pengolahan datanya mungkin akan over optimistic, atau yang kemarin saya singgung ya, overfitting biasanya ya. Jadi dapat terjadi ketika kebiasaan antara data yang hilang dengan data yang ada. Jadi akan membiasakan hal yang tidak tepat, yaitu memberikan data yang kurang. Lalu ke-8 ya, kita bisa mengisinya dengan nilai random dari distribusi yang diamati ya. Nah, sebenarnya konsep random ini hitungannya yang paling baik ya, karena sebenarnya ya tadi orang mengisi itu juga memang harus random sampling ya, jadi harus mengisinya secara random. Nah, karena itu dia lebih banyak kelebihannya dan kekurangannya ya sedikit sekali ya. Kelebihannya ada 3. Pertama, ukuran sebarannya akan tetap sama ya. Jadi kalau modus seperti saya singgung, kalau diisi banyak di sisi kanan ya bergeser ke kanan. Ya, tapi kalau nilai random ya distribusinya relatif nggak akan bergeser. Lalu data yang lain tetap dapat dipakai ya, data yang sudah terisi sebelumnya maupun data yang hilang kita isikan dengan random dapat kita pergunakan untuk pengolahan data lebih lanjut. Kekurangannya dapat terjadi kebiasaan ya, atau yang antara data yang hilang dengan data yang ada. Jadi bagaimanapun juga itu adalah nilai random ya, pasti nilai yang dipersepsikan oleh pengisi datanya ya dengan nilai random kita akan muncul error bagaimanapun ya.
Error ini maksud saya ya kalau di statistik adalah perbedaan antara nilai sebenarnya dengan yang diprediksi. Lalu mengidentifikasi kesalahan klasifikasi, ya. Misalnya contoh pada data berikut adalah frekuensi distribusi dari sebuah variabel perusahaan mobil, ya, dengan instant manner yang terjadi diketahui missing value pada node pengumpulan data otomobil, ya. Jadi apakah kalian menemukan keanehan, ya? Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya, US dengan USA, ya, ini sebenarnya sama, ya. Lalu France bukankah bagian dari Europe, ya. Jadi frekuensi distribusi pada tabel tadi dapat menunjukkan 5 klasifikasi daerah asal, yaitu USA, France, US, Europe, dan Jepang. Dari tabel tersebut terjadi keanehan bahwa USA dan France hanya memiliki jumlah otomobil sebanyak 1 buah saja, ya. Jadi kemungkinan terjadi kesalahan penginputan pada baris data tersebut. Yang sangat jelas terjadi di sini adalah data otomobil untuk USA dan France telah diklasifikasi secara tidak konsisten. Jadi untuk membuat data tersebut konsisten, seharusnya yang USA diberi label yang sama yaitu US, dan untuk France diberi label yang sama digabungkan dengan Europe. Tadi permasalahan mengenai data yang tidak logis atau tidak konsisten, ya. Lalu kita permasalahan data berikutnya adalah outlier, ya. Outlier adalah nilai ekstrim yang terdapat di dekat batas range data atau memiliki tren yang berbeda dengan data yang lainnya, ya. Jadi makanya terkadang ciri-cirinya adalah dia nilainya terlalu rendah sekali ataupun terlalu tinggi sekali, ya. Nah, tapi nilai yang tinggi, nilai yang rendah itu belum tentu outlier, ya. Oleh karena itu perlu kita periksa, ya, diperhatikan dengan jarak distribusinya, ya. Jadi outlier itu kan nilai ekstrim yang terdapat pada batas range yang data yang trennya berbeda dengan datanya. Ya, misalnya contohnya seperti ini. Ya, dari histogram. Ya, kalau di histogram secara tidak langsung kita bisa cermati mana yang mungkin jadi outlier. Walaupun kita tetap harus perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau di scatter plot, ya, ini yang jauh dari sebarannya. Sebaran itu kan pasti berkumpul, ya. Kayak itu. Ini dia mencil sendiri. Ya, jadi kalau outlier solusinya bagaimana? Kalau sudah kita periksa, maaf ya, ada yang belum kurang penjelasan saya tadi mengenai outlier. Jadi kalau ditemukan outlier, ya mau nggak mau data outlier itu dikeluarkan dari pengolahan data, ya. Terlebih lagi banyak data yang sangat sensitif terhadap outlier, misalnya clustering, ya, karena dia berdasarkan konsep jarak, ya. Lalu Neighbor Algorithm, ya, KNN, Nearest Neighbor Algorithm, itu biasanya sensitif terhadap jarak. Tapi ada juga data yang tidak terlalu sensitif terhadap clustering, juga ada. Misal semacam clustering, decentricity maksudnya, ya. Tapi sebenarnya alangkah baiknya tetap data tersebut kita tidak ikutkan dalam pengelolaan data yang lebih lanjut. Lalu kita lanjutkan data transformation, ya, maaf judulnya salah ketik, ya. Jadi variabel-variabel yang kita miliki di database cenderung mempunyai range yang sangat besar terkadang, ya. Sorry, ini bukan data transformation, ini harusnya judulnya adalah data normalisasi, ya. Jadi maaf ya, harusnya normalisasi. Jadi harusnya ini data normalisasi, ya.
Jadi kenapa kita perlu normalisasi? Ya, seperti saya singgung tadi. Mungkin contoh yang sering saya gunakan kayak clustering ya. Jadi kalau clustering itu konsepnya nanti kalau kalian sudah belajar di metodenya, dia menghitung jarak antar data berdasarkan kemiripannya dengan nilai ekludian. Ya, kalau satuannya terlalu jauh, ya, kalau satuannya terlalu jauh, ya, satuannya terlalu jauh, ya, rentangnya terlalu jauh, ya, nilai yang rentangnya berbeda tadi, ya, akan lebih menarik data tersebut agar ya, jadi karena nilai kemudian itu akar dari jarak, ya, dari jarak datanya, itu akan menarik datanya. Jadi variabel-variabel cenderung punya range yang sangat besar, ya, sehingga tadi menyebabkan variabel yang lebih besar memberikan pengaruh yang lebih kuat, ya, yang tidak seharusnya terhadap hasil. Ya, saya singgung tadi. Jadi kalau nanti yang nilai terlalu besar, ya, akan ketarik ke rentang tersebut, ya. Oleh karena itu, ya, ditemukan normalisasi data, ya, dengan standardized Z-score ataupun bisa dengan nilai minimum maksimum. Jadi nilai minimum maksimum normalisasi prinsipnya adalah melihat seberapa besar nilai fit dibandingkan dengan nilai minimum yang ada di field baris data, field data, ya, kolom data, dan membagi perbedaannya ini dengan range-nya. Ya, jadi satu field kolom tadi, ya, dari setiap masing-masing kolomnya. Nah, jadi nanti biasanya kalau sudah dinormalisasi, ya, misalnya kita ada data usia, ada data penghasilan. Penghasilan pasti sekian juta. Kalau usia itu pasti maksimal di 100, ya, di 100 nilainya. Nah, data yang sekian juta kalau di clustering akan lebih kuat dibanding data yang maksimalnya 100. Nah, karena itu kita normalisasi, ya, di minimum maksimum normalisasi nanti rentangnya pasti berada di antara 0 sampai dengan 1, ya. Jadi 0 sampai dengan 1. Ya, jadi posisinya di perhitungan jarak kekuatan di ekludian, misalnya kalau di clustering, dia akan setara nanti, ya, antara usia dengan jadi nilai maksimumnya usia misalnya 100, nilai maksimum penghasilan atau 10 juta. Dia akan setara, ya, nilainya adalah sama-sama 1 kalau dia nilai yang paling maksimum di setiap baris datanya, ya. Masih setiap kolom field datanya. Ya, rumusnya kalau nilai maksimum minimum adalah X sama dengan nilai datanya, ya, nilai X-nya sama dengan nilai X data tersebut dikurangi nilai minimum dari sebaran datanya dibagi range, ya, atau nilai X data tersebut, ya, dikurangi nilai paling rendah, ya, dibagi nilai paling tinggi dikurangi nilai paling rendah. Nah, jadi misalnya bila diberikan satu set data, maka nilai minimum dari satu set data akan memiliki nilai normalisasi minimum maksimum yang sama dengan 0, ya. Jadi nilai rata-rata dari satu set data akan memiliki nilai normalisasi minimum maksimum mendekati setengah, ya. Nah, kalau nilai maksimum dari satu set akan memiliki normalisasi mendekati nilai 1, ya, seperti saya singgung tadi. Dia akan rentangnya berada dari 0 sampai dengan 1, ya. Jadi contoh diberikan satu set data yang isinya berapa lama setiap mobil mencapai 60 mili per jam, ya. Berikut histogramnya. Untuk mobil yang dapat mencapai 60 mili per jam dalam 8 detik, ya, kita bisa hitung, ya, 8 detik dikurangi minimumnya adalah 8 detik dikurangi maksimumnya adalah 25 detik kurangi 80, ya. Lalu untuk mobil yang dapat mencapai 60 dalam 15,548 detik, ya, berarti nilai X tersebut 15,548 dikurangi nilai minimum 8
bagi nilai maksimum 25 dikurangi 0,44. Lalu untuk 25 detik akan nilainya 1 karena dia nilai maksimum. Lalu ada z-score. Ya, jadi prinsipnya menggunakan perbedaan antara nilai field dengan nilai rata-rata field dan membagi perbedaannya dengan standar deviasi dari nilai tersebut. Ya, jadi nilai x itu sendiri x dibagi nilai rataan dibagi standar deviasi. Ya, atau x dibagi nilai rata-rata dibagi akar sigma dari x dikurangi rata-rata x kuadrat per n min 1. Ya, itu kan rumus standar deviasi. Nah, jadi kita berikan satu set data tadi ya untuk z-score bila data yang di bawah rata-rata akan memiliki standar z-score negatif berada di sisi kiri ya. Di seluruh satunya. Kalau nilai berada di dekat dengan rata-rata, maka dia akan mendekati 0. Tapi kalau nilainya berada di sisi kanan dari rata-rata, maka dia akan positif. Ya, kalau di konsep lonceng distribusi data kan seperti itu. Contohnya seperti ini. Ya, kalau 8 detik, ya 8 dikurangi rataannya nilai 15,58 per standar divisinya 0,911. Kan berada di sisi kiri, yaitu negatif 2, sekian. Jadi kalau minimum maksimum normalisasi berada di rentang 0 sampai dengan 1 kalau di z-score ya, kalau mendekati nilai tengah akan 0, kalau berada di kiri nilai dari sebelah kiri dari nilai tengah maka akan negatif dan di sebelah kanan akan positif. Ya, jadi setelah distandarisasi oleh z-score ya sebarannya akan lebih rapih. Jadi z-score biasanya memiliki nilai antara minus 4 dan 4 ya, dengan nilai rata-rata z-score adalah 0. Distribusinya standarisasi adalah di center atau mendekati 0 di tengah. Nah, ini ada salah satu cara untuk mendeteksi outlier tadi ya. Definisi z outlier jika z kurang dari atau 3 atau z lebih dari biasanya dengan interkuartil AQR ya. Jika Q3 kurangi Q1, outlier ada jika data bernilai lebih kecil daripada interkuartil pertama dikurangi 1,5 kali, kuartil pertama dikurangi 1,5 kali interkuartil, ya. Atau data bernilai lebih kecil daripada, lebih besar ya harusnya sebenarnya, harusnya tadi lebih besar dari Q3 ditambah 1,5 kali interkuartil. Jadi contoh, jika diketahui satu set data di mana persentil ke 25, Q1 adalah 70 dan persentil ke 75 atau Q3 adalah 80, maka interkuartilnya adalah 80 dikurangi 70 yaitu 10. Maka data yang termasuk outlier adalah apabila dia kurang dari 70 dari Q1 dikurangi 1,5 interkuartil ya, 70 dikurangi 1,5 kali 10 atau 55, atau dia lebih besar dari Q3 ditambah 1,5 interkuartil ya, jadi 80 ditambah 1,5 dikali 10 itu 95. Ini adalah untuk mendeteksi outlier ya, maaf loncat ya contoh penghitungannya. Cukup sekian kuliah hari ini ya, terima kasih telah hadir. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ke e-learning ataupun WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.